Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Jumat 18 Juni 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri akan membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, bacaan ini cukup terkenal ya. Saya kutipkan. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Harta, pikiran kita. Maka bolehlah kita mengambil contoh yang paling ekstrim. Maling, nggak tahu maling, pencuri. Mengapa semakin hari zaman semakin maju, pencuri, malingnya juga makin pinter, makin canggih. Nah, kira-kira ada yang tahu mengapa pencuri dan maling juga makin pinter, makin maju? Nah, jawabannya adalah karena setiap hari pencuri, maling itu berpikir bagaimana cara mencuri, cara maling. Dia berpikir terus, maka kemudian dia juga tambah pinter. Nah, maka dari itu kita boleh merenungkan, di mana pikiranku, di mana hartaku, apa yang kupikirkan. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi, karena kekuatan pikiran itu sungguh luar biasa. Maka hati-hati dalam berpikir. Apalagi kalau kita berpikir ditambah dengan keyakinan, dengan kemauan yang besar, semakin akan menjadi kenyataan. Dan semoga ini sungguh-sungguh menjadi renungan kita untuk menggunakan pikiran kita, menggunakan anugerah istimewa dari Tuhan ini, sehingga kita tidak menyia-nyiakan atau bahkan hidup kita tidak sia-sia karena tidak menggunakan pikiran kita. Maka ada ungkapan candaan ya, orang Indonesia otaknya itu masih bagus, paling bagus di antara di negara-negara lain, di Eropa, Jerman, dan juga Amerika. Indonesia otaknya ini masih bagus. Kenapa? Tahu jawabannya? Karena orang Indonesia jarang menggunakan otaknya, alias malas mikir. Nah, semoga ini menjadi renungan kita untuk menggunakan pikiran kita, menggunakan otak kita, agar sungguh Tuhan memberkati melalui pikiran-pikiran baik kita, melalui keyakinan-keyakinan baik kita, upaya-upaya baik kita, sehingga sungguh hidup kita bertumbuh dan berbuah seperti apa yang menjadi kehendaknya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.